Dan apabila kita sudah tidak berdaya lagi dengan segala usaha kita, apakah kita tetap masih mau percaya bahwa Tuhan tidak membuat mujizat sekarang ini? Atas perintah Tuhan, kembalilah roh anak itu dan dia menjadi hidup kembali. Sesuatu yang sama sekali sudah tidak ada harapan menjadi hidup kembali oleh karena perkataan Tuhan Yesus, Talita kum. Selamat pagi jemaat CCC yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Dan tiba saatnya kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat berkumpul kembali Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat keberadaan kami. Kami dapat bangun dengan tubuh yang baik, sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan meskipun Tuhan kami ada yang terbaring sakit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ada kekuatan baru Tuhan yang Kau berikan Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa. Urapi umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang baru ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujian yang mengatakan, ku kan bersuka karena kebaikan Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan kita akan bersuka. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku akan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena katakan rahmat-Nya baru. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia gantikan dengan sukacita. Dan kain kabungku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka. Amin, amin. Mari serukan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, amin. Suka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu.
dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersorak. Rahmatnya baru, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya Tuhan, pujilah kebesaran-Mu, sebab Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita, Dia Tuhan Allah penyelamat kita. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh, haleluya Tuhan, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah. Dialah kekuatan kita, Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah genanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Amen. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, oh Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Amin, amin. Pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau melingkupi kami Tuhan.
di dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tidak terbatas. Bahkan ketika badai itu bergelora dalam kehidupan kami akan terbang bersama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Allah. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Allahku. Di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang
Haleluya, haleluya. Sebab kami akan terbang bersamamu, tinggi di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sembahlah Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima pujian dan hormat, Dia yang layak ditinggikan. Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, thank you Lord Jesus. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the floor. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. Oh, I will be still, I will be still, know you are God. Thank you, Father. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah online bersama dengan Gereja Charismatic City Church. Kami berdoa kiranya saat-saat ini akan menjadi saat yang penuh berkat yang Tuhan Yesus Kristus sendiri alirkan dalam kehidupan saudara. Kita memuji Dia, kita menyembah Dia, dan kita berdoa kepadanya. Berdoa dengan keyakinan supaya Tuhan akan melakukan sesuatu khususnya bagi saudara-saudara yang di dalam keperluan. Karena itu mari kita akan berdoa, minta Roh Kudus pimpin kita semua. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan ini kami dapat beribadah kembali bersama-sama. Walaupun masih harus secara online, tetapi kami mengundang Engkau Allah yang ada di mana-mana untuk hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang sedang beribadah bersama-sama kami pada saat ini. Hadir oleh Roh-Mu yang kudus, hadir dengan kuat kuasa-Mu, dan berkatilah kami semua yang sekarang sedang dalam ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami menyerahkan ibadah ini agar Tuhan akan dipermuliakan dan Engkau akan menjawab kebutuhan-kebutuhan anak-anak-Mu ketika kami semua datang memohon dengan iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat beberapa kisah yang terjadi dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-5 ayat 21 sampai dengan 43. Sebetulnya cerita yang sama juga ditulis di dalam kitab Matius pasal 9 ayat 18 sampai dengan 26 dan Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56.
Tetapi saya lebih suka mengambil dari Injil Markus, karena di dalam Injil ini ada detail-detail yang bisa kita lihat yang tidak ditulis di dalam Injil-Injil yang lain. Walaupun kisahnya sama dan apa yang dilakukan oleh Tuhan juga sama, maka kita ingin melihat dari Markus yang juga akan sekaligus bisa mengcover Matius dan Lukas. Yang menjadi pertanyaan atau tema kita yaitu bahwa kalau Yesus itu Tuhan, maka Dia berkuasa menjawab semua masalah keluarga kita. Kalau Yesus itu Tuhan, maka Dia harusnya berkuasa menjawab semua masalah keluarga kita. Lalu bagaimana kita bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Dan untuk itu kita akan melihat kisah di dalam Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku." Tidak ada di dalam Alkitab kalimat seperti itu. Lalu mereka menyimpulkan, kalau demikian Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan, Dia manusia biasa. Anggapan seperti itu hanya karena yang mengatakan itu tidak mempelajari isi Alkitab dengan baik, dengan betul. Kalau kita melihat di dalam kisah yang hendak kita pelajari bersama dalam khotbah ini, ada dua kisahnya, maka kita akan dapat melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, walaupun Dia tidak mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Kesimpulan yang tidak dapat dibantah dari dua kisah ini akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43 berisi dua kisah, dua cerita. Cerita yang pertama tentang seorang yang bernama Yairus. Dia penghulu atau kepala rumah ibadah, sinagog, rumah ibadah, dan dia adalah kepalanya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah pemimpin di antara kepala-kepala rumah ibadah yang ada di daerah itu. Kita tidak tahu jelas. Tapi Yairus, kalau namanya disebut, tentu dia seorang tokoh yang sudah cukup dikenal. Yairus, dia datang kepada Yesus, minta supaya Yesus akan menghidupkan anaknya. Mulanya dia katakan supaya Yesus akan menyembuhkan anaknya. Tapi belakangan dia mendapat berita lebih lanjut bahwa anaknya sudah meninggal. Karena itu dia minta Yesus datang untuk menghidupkan anaknya. Jikalau Yesus berhasil berkuasa menyembuhkan bahkan menghidupkan anak Yairus, kesimpulan kita adalah bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu cerita yang kedua tentang seorang perempuan. Seorang perempuan yang tidak diketahui namanya. Tidak diketahui keluarganya. Tidak dikenal. She is nobody. Tidak seperti Yairus yang dikenal di mana-mana. Tetapi perempuan ini tidak dikenal. Dia juga datang dengan keperluan yang besar. Keperluan yang kritis kepada Tuhan Yesus. Yaitu oleh karena dia mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana besar dan beratnya penderitaan dari perempuan ini. 12 tahun menderita pendarahan, tentu dia sudah hampir meninggal. Dalam kehidupan persoalan yang mendatangkan krisis hebat. Bisa datang menimpa siapa saja seperti Yairus maupun perempuan yang tidak disebutkan namanya ini. Bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Tidak peduli pemimpin agama ataupun orang biasa. Seperti pandemi COVID-19 sekarang ini dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Bahkan di mana saja. Para dokter dan petugas medis yang sedang bertugas pun diserang dan banyak yang sudah menjadi korban. Dalam kisah Alkitab yang kita hendak dengar kali ini, Yesus membuat mujizat untuk kedua pribadi ini. Anak Yairus
dihidupkan. Perempuan itu disembuhkan. Dua mujizat dalam cerita ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius pasal yang ke-9, ada rentetan cerita yang menceritakan mengenai Tuhan Yesus dan apa yang dia lakukan. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini memperkuat, mempertebal keyakinan kita, klaim bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Kalau di dalam kitab pasal 9 yang kita tidak pelajari kisah-kisahnya, dalam kisah pasal yang ke-9, Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh dengan mengatakan lebih dahulu, anakku dosamu diampuni. Dan sudah tentu ucapan Yesus yang mengatakan dosanya diampuni menghebohkan orang banyak, karena di antara mereka itu ada para pemimpin agama, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengatakan bahwa Yesus melakukan penghujatan. Tetapi Yesus katakan, buat saya tidak ada bedanya untuk mengampuni dosa orang ini atau untuk menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Dan saat itu juga Yesus katakan kepada orang sakit itu, berdirilah, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu seketika itu juga disembuhkan dengan sendirinya. Bukti eksplisit yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini menunjukkan bahwa dia juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan itu tidak ada di dalam rentetan cerita di dalam kitab Markus. Kita tidak bahas mengenai apa yang terdapat dalam kitab Matius itu. Kita langsung saja melihat di dalam kitab Markus dan di dalam kitab Injil Markus apa yang dialami oleh Yairus untuk yang meminta kesembuhan bagi anaknya. Itu terbagi dalam dua episode. Episode yang pertama ketika dia datang kepada Yesus dan dia menyembah Yesus. Dia sujud kepada Yesus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, apalagi seperti anak Yairus ini yang sakit parah, malahan beberapa saat kemudian dikabarkan dia meninggal dunia. Kalau ada di antara anggota kita yang sakit seperti itu, kita akan berbuat apa saja. Kita tidak akan mempedulikan resiko biaya yang harus kita bayar. Pokoknya anak atau anggota keluarga kita harus sembuh. Kalau kita lihat di dalam kisah ini, Yairus dia datang kepada Yesus dan sujud menyembah kepada Yesus. Itu terdapat di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang ke-24 sampai dengan 34. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22, datanglah seorang yaitu Yairus, kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon supaya datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya. Yairus sujud menyembah Yesus. Dan kita tahu bahwa dia sebagai pemimpin agama. Ya, pemimpin agama, kepala rumah ibadat. Dia tahu peraturan bahwa manusia tidak boleh disembah. Kita tidak boleh sujud menyembah kepada sesama. Tetapi ini risiko yang diambil, ini keberanian, kenekatan, boleh dibilang kenekatan yang dilakukan oleh Yairus oleh karena atau demi kesembuhan anaknya. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yairus sungguh mengasihi anaknya, mengasihi keluarganya. Ini menjadi satu nasihat bagi kita semua, khususnya para pemimpin agama, para hamba-hamba Tuhan yang super sibuk dalam pelayanan. Jangan sampai pelayanan saudara membuat saudara lalai untuk memperhatikan keperluan keluarga saudara. Dalam urutan prioritas yang harus kita pegang, yaitu yang pertama, urutan prioritas adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, keluarga. Dan yang ketiga, pelayanan. Dan jangan urutan ini dibalik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kembali kepada Yairus yang minta pertolongan kepada Tuhan Yesus.
Dia melakukan apa saja untuk kesembuhan anaknya. Dan saya tidak tahu kalau pada hari ini ada di antara saudara yang mempunyai kebutuhan yang begitu besar, begitu urgen, begitu dahsyat krisisnya, sehingga saudara berani, saudara mau mengambil risiko apapun seperti Yairus ini. Saudara mau lakukan apa saja untuk mendapatkan mujizat jawaban dari Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menjawab permohonan Yairus. Dia mau pergi ke rumah Yairus. Waktu itu anaknya masih belum sembuh, dan kita perlu berhenti di sini, di titik ini, oleh karena ada interupsi peristiwa yang lain yang terjadi, dan Yairus mau atau tidak mau perlu menunggu sampai Yesus selesai dengan urusan yang lain. Dan urusannya itu adalah dengan seorang perempuan. Seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, seperti tadi saya katakan, sakit pendarahan 12 tahun. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima, di situ ada gambaran yang jelas mengenai kondisi dari perempuan ini yang di tempat-tempat lain tidak sejelas ini. Ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh beberapa tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perempuan yang nobody, yang tidak dikenal siapapun ini, menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dan sudah menghabiskan semuanya. Hartanya habis, tetapi penyakitnya tidak kunjung lenyap, bahkan sebaliknya makin memburuk. Kalau kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini mungkin juga sedang dialami oleh banyak di antara kita. Sudah habis-habisan berkorban, mengeluarkan dana, berusaha dengan segala macam cara, tetapi persoalan tidak kunjung selesai. Dan saya maksudkan di sini bukan hanya persoalan sakit penyakit saja, tapi persoalan itu bisa juga berarti persoalan di dalam keluarga saudara, persoalan di dalam usaha saudara, bisnis saudara, toko saudara, pekerjaan saudara, proyek-proyek saudara. Kita akan lihat lebih lanjut peristiwa ini. Yairus dan perempuan sama-sama mempunyai masalah besar, penyakit yang membawa kematian. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Yesus dengan caranya sendiri-sendiri. Mereka mohon pertolongan mujizat Tuhan, dan Yesus menolong keduanya. Apakah Tuhan Yesus masih mau menolong kita yang memohon kepadanya saat ini? Saya teringat ada sebagian orang-orang yang percaya Tuhan menganut ajaran bahwa Yesus tidak lagi membuat mujizat sekarang ini. Bahwa mujizat yang terjadi dalam Alkitab itu hanya ada di dalam Alkitab, dan itu berlangsung sampai pada zaman generasi para rasul saja. Ketika generasi para rasul itu selesai, habis, maka mujizat-mujizat itu juga sudah habis. Ada sekelompok orang yang percaya seperti itu. Saya tidak tahu apabila mereka mempunyai keperluan dalam kehidupan mereka. Mungkin sakit penyakit. Mungkin ada kebutuhan secara finansial. Mungkin ada masalah keluarga. Apakah mereka berdoa minta Tuhan campur tangan? Kalau mereka tidak berdoa minta Tuhan campur tangan, lalu siapa yang akan menolong mereka? Mereka katakan Tuhan sudah memberi kepada kita ilmu pengetahuan dan rasio kita untuk bisa mengatasi semua masalah kita. Pertanyaannya, betulkah semua masalah kita bisa diatasi dengan ilmu pengetahuan dan rasio kita? Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan, rasio kita mentok sampai pada saat-saat tertentu.
Dan apabila kita sudah tidak berdaya lagi dengan segala usaha kita, apakah kita tetap masih mau percaya bahwa Tuhan tidak membuat mujizat sekarang ini? Malang sekali nasib kita kalau kita berpegang kepada ajaran seperti itu. Lebih baik kita percaya bahwa Yesus masih membuat mujizat. Bahwa Yesus masih melakukan mujizat. Barangkali ada saudara katakan, ya tapi bagaimana dengan doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan? Saudaraku, walaupun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi Tuhan minta supaya kita membawa persoalan, keperluan, kebutuhan, krisis kita dalam permohonan kepada Dia, dalam doa. Itu perintah Tuhan. Saya coba tanya kepada kita semua. Kalau seandainya kita sakit, pergi berobat ke dokter, dan dokter memberikan obat, sekali diberikan obat, tidak sembuh, kita bilang, wah sudahlah gak usah pergi ke dokter lagi. Atau kita pergi lagi ke dokter, pergi lagi ke dokter, dan pergi lagi ke dokter berulang kali karena kita masih punya harapan kita akan disembuhkan oleh dokter. Tetapi mengapa begitu mudahnya kita berhenti berdoa pada waktu kita tidak mendapat jawaban seperti yang kita inginkan? Kalau saudara mempunyai keperluan, saudara dalam kondisi krisis seperti Yairus, anaknya akan meninggal. Seperti perempuan ini yang menderita pendarahan 12 tahun. Lupakan teori cessation itu. Yang mengatakan bahwa Tuhan tidak membuat mujizat lagi sekarang ini. Lupakan teori itu, ajaran itu. Percaya bahwa Tuhan masih melakukan mujizat, masih mau menolong kita. Berdoalah meminta mujizatnya. Kembali kepada perempuan tadi. Yesus menyembuhkan dia. Bukan Yesus yang menjamah perempuan itu, tetapi perempuan itu yang menjamah ujung jubah Yesus. Dengan kondisi fisik yang mengalami pendarahan 12 tahun, kita bisa bayangkan betapa kurus, keringnya, lemahnya fisik perempuan ini. Ditambah lagi, seorang yang menderita sakit seperti itu, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang najis. Tidak boleh bergaul dengan sesama yang lain. Untuk penyakit-penyakit yang tidak diketahui penyebabnya seperti ini, najis. Seperti orang sakit kusta. Diasingkan. Dan perempuan ini tidak berani berkumpul dengan yang lain. Apalagi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Meminta supaya Tuhan menyembuhkan dia. Saya seorang najis. Saya tidak layak menerima kesembuhan itu. Dia tidak berani terang-terangan. Oleh karena itu dia menyelinap di tengah-tengah kaki orang banyak. Dan tidak tahu berapa banyak kali dia ditendang oleh orang-orang yang tidak berbelas kasihan itu. Beberapa banyak kali dia diinjak-injak oleh mereka. Tapi perempuan ini terus memaksakan dirinya mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena dia katakan, kalau aku bisa memegang ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kisah ini, maka perempuan yang mengalami pendarahan ini mempunyai keyakinan penuh. Dan dengan keyakinan itulah dia memegang ujung jubah Tuhan. Mungkin kita katakan ini cara penyembuhan yang tidak biasa. Ini cara penyembuhan yang lain daripada yang lain. Mungkin itu bukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, seringkali kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu pekerjaan yang harus sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan pemahaman kita. Jadi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan seperti ini, tidak lazim, tidak biasa, mungkin itu bukan Tuhan. Seringkali kita mengurung Tuhan dalam pemahaman kita, dalam rasio kita dengan mengatakan, Tuhan, Engkau hanya boleh bekerja di dalam batas-batas tembok ini, tidak boleh keluar dari sini karena kalau engkau keluar, engkau sudah bukan Tuhan lagi. Engkau hanya Tuhan yang bekerja di dalam batas-batas pemikiran saya ini. Berapa banyak orang yang memperlakukan Tuhan seperti itu.
Tapi Tuhan di dalam cerita ini, Dia menyembuhkan wanita itu. Walaupun wanita itu tidak minta pertolongan, tidak minta menghadap kepada Tuhan, tapi dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam menyelinap di belakang orang banyak. Wanita ini mengalami pendarahan yang luar biasa karena sudah 12 tahun. Izinkan saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mempunyai usaha, apakah usaha saudara juga sedang mengalami pendarahan, bleeding, pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran dalam masa krisis ini? Pengeluaran yang begitu besar, seperti pendarahan yang terjadi. Kalau ini terus berlangsung, berapa lama kita bisa tahan? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, milikilah sikap hati dari perempuan ini yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan, walaupun di dalam tubuhnya ada pendarahan selama 12 tahun. Izinkan Tuhan menghentikan pendarahan dalam tanda petik di dalam perusahaan saudara, dalam bisnis saudara, dalam toko saudara. Saudara akan mengalami jamahannya. Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh perempuan itu yang ketika dia menjamah jubah Yesus, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini merupakan suatu ungkapan iman. The statement of faith. Apa yang ada dalam hati perempuan ini diungkapkan dengan perbuatannya menyentuh, menjamah ujung jubah Yesus. Dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Pernyataan iman. Saudara yang mengalami bleeding di dalam perusahaan saudara, percaya seperti perempuan ini. Dan kalau saudara sudah bisa memegang kepercayaan seperti perempuan ini, ucapkanlah ucapan iman itu. Sebetulnya saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kisah ini sepertinya perempuan ini yang menjamah jubah Yesus sehingga dia disembuhkan. Tetapi kalau kita lebih teliti membacanya, maka bukan perempuan ini yang menjamah jubah Yesus, tetapi Yesus yang menjamah perempuan itu dan menyembuhkan dia. Karena Tuhan ketika dia merasa wanita ini sudah menjamah jubahnya dan sudah disembuhkan, ayat firman Tuhan mengatakan, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang sudah menjamah aku? Dan dia katakan bahwa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Itu mengalir melalui ujung jubahnya yang dipegang oleh perempuan itu, menyentuh perempuan itu sehingga dia sembuh. Luar biasa Tuhan bekerja. Dia menyentuh perempuan ini sehingga perempuan itu menjadi sembuh. Jadi kalau saudara ingin disentuh oleh Tuhan, milikilah iman perempuan ini. Asal ku jamah jubahnya, aku akan disembuhkan oleh Tuhan. Wanita ini sudah disembuhkan. Lalu Tuhan meminta dia untuk bersaksi tentang kesembuhannya. Dan pada akhirnya Tuhan berkata kepadanya, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bukan saja engkau sudah disembuhkan, tetapi engkau juga sudah diselamatkan. Lalu kisahnya berhenti sampai di situ. Kita kembali lagi kepada Yairus. Sementara peristiwa menunggu perempuan ini, mungkin Yairus merasa ini gangguan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara menunggu itu ada berita dari rumah bahwa anaknya sudah mati. Tidak ada gunanya menyusahkan guru. Kalau sudah mati, kita berpikir bahwa itu suatu keadaan yang tidak ada harapan, tidak bisa berubah lagi. It is a hopeless case. Suatu kasus yang tidak ada harapan. Sudah mati. Percuma saja. Tetapi di dalam kisah ini, dalam kasihnya,
hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus ketika dia mendengar berita bahwa anaknya sudah meninggal. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus dalam ayat yang ke-36, jangan takut, percaya saja. Oh, saya merindu sekali pada saat ini saudara bisa mendengar suara Tuhan yang mengatakan jangan takut, percaya saja. Mungkin situasi saudara seperti yang dialami oleh Yairus, anaknya sudah meninggal, sudah tidak bisa dirubah lagi, sudah the end of the game, semua sudah selesai. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Saya berdoa agar iman timbul dalam hati saudara. Seperti wanita tadi yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan beberapa muridnya, orang tua dari anak itu masuk ke rumah. Lalu Yesus datang ke kamar di mana anak itu dibaringkan umur 12 tahun. Dia pegang tangan anak itu. Lalu Tuhan mengatakan, Talita kum dalam bahasa Arami yang berkata, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Menarik sekali di dalam kitab Lukas di situ disebutkan, maka kembalilah roh anak itu. Atas perintah Tuhan, kembalilah roh anak itu dan dia menjadi hidup kembali. Sesuatu yang sama sekali sudah tidak ada harapan, menjadi hidup kembali oleh karena perkataan Tuhan Yesus, Talita kum. Bisakah kita mendengar suaranya? Bangkitlah. Yang berkata kepada persoalan saudara, berkata kepada perusahaan saudara, berkata kepada keluarga saudara, bangkitlah, hiduplah. Lalu kuasa Tuhan, Roh Allah bekerja di dalam kehidupan saudara untuk membangkitkan apa yang saudara anggap sudah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam dua kisah ini, maka ada beberapa practical application yang saya ingin mengulang sedikit supaya kita semua bisa mengingatnya. Yang pertama tadi yaitu sebagaimana Yairus, dia mengambil risiko, disalahpahami oleh orang banyak, sujud di depan Yesus. Walaupun dia seorang pemimpin agama, menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang peduli, mengasihi keluarganya. Dan ini berbicara kepada kita para pemimpin yang memimpin pelayanan. Jangan lalaikan keluarga saudara. Jangan katakan demi pelayanan, saudara harus meninggalkan kewajiban dan tugas untuk keluarga saudara. Keluarga saudara lebih penting dari pelayanan saudara. Berikutnya, lakukanlah seperti Yairus lakukan. Apapun kita bersedia lakukan demi kesejahteraan, kesembuhan untuk keluarga kita. Yang ketiga, berdoalah untuk mujizat. Tuhan masih bekerja. Bulan lalu saya sampaikan bahwa Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja. Roh Kudus bekerja. Jadi berdoalah, minta mujizatnya. Percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan bleeding, pendarahan yang terjadi di kantor-kantor saudara, di usaha-usaha saudara, dalam hubungan-hubungan keluarga saudara. Tuhan mau menyembuhkan. Katakan kepada diri saudara sendiri, suatu statement of faith. Kalau kujama jubahnya. Dengan doa saudara-saudara bisa membayangkan saudara menghampiri Tuhan. Jamalah jubahnya. Maka engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan berdaulat untuk menyembuhkan kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja, melalui siapa saja. Jangan dibatasi Tuhan. Apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, itu disediakan oleh Tuhan
bagi orang yang mengasihi dia. Karena itu dengarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yairus, jangan takut, percayalah. Jangan takut, percayalah. Lalu kepada anak Yairus yang sudah meninggal, kepada persoalan kita, persoalan saudara, izinkan Tuhan katakan, bangkitlah, hiduplah kembali. Normal lagi, berjalan seperti yang biasa saudara alami dalam kehidupan. Bahkan dengan berkat-berkat Tuhan, maka kehidupan saudara akan lebih diberkati, berkelimpahan di dalam dia. Untuk itu saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kiranya ini akan menjadi point of contact, seperti perempuan tadi yang menyentuh, menjamah ujung jubah Yesus. Dan ujung jubahnya itu menjadi point of contact di antara kuasa Tuhan yang mengalir, menyembuhkan dia, dan tubuh wanita itu yang perlu disembuhkan. Jari-jarinya yang memegang ujung jubahnya itu disaluri dengan tenaga yang menyembuhkan. Lalu perempuan itu menjadi sembuh. Kiranya perjamuan kudus ini akan menyentuh saudara, dipakai oleh Roh Kudus, menyentuh imanmu, menyentuh hidupmu, menyentuh persoalanmu. Lalu saudara akan mendengar, talitakum, bangkitlah, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, silakan diambil roti lebih dahulu, lalu kita akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kisah yang terdapat dalam firman-Mu, yang menunjukkan bagaimana Tuhan membuat mujizat, menyembuhkan penyakit yang sudah tidak dapat lagi diatasi selama 12 tahun, sudah parah, sudah seperti mati. Dan Tuhan juga menjamah anak yang sakit, yang sudah mati, dan menghidupkan dia kembali. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan, sementara kami bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya unsur-unsur ini dipakai oleh Tuhan untuk menyentuh hati kami, menjamah iman kami. Ambillah roti yang ada di tempat saudara, dan kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Pada malam itu, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia pecah-pecahkan, lalu dia berikan kepada murid-muridnya. Makanlah, inilah tubuhku yang dihancurkan bagimu. Kita terima roti ini. Tuhan ingin menyentuh hidup kita, ingin menjamah kita melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama makan roti ini. Haleluya. Silakan diambil minumannya. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita tahu kata firman Tuhan, ada kuasa di dalam darah Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa hidup itu ada di dalam darah. Tenaga, kuasa yang menyembuhkan ada di dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini, dalam perjamuan kudus ini, dia mau mencurahkan darahnya di atas kebutuhan saudara, keperluanmu, di atas krisis saudara. Dan terimalah kesembuhanmu, pertolongannya, mujizatnya. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan minuman dan dia berikan kepada murid-muridnya. Lalu dia minta mereka, minumlah kamu dari cawan itu. Ada janji-janji yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Janji dari Bapa yang pasti
yang pasti akan dilaksanakan, dipenuhinya. Tuhan katakan, minumlah kamu. Waktu kita minum, kita menerima kuasa Tuhan mengalir dalam tubuh kita, memberikan kesembuhan, memberikan mujizat, memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Beberapa kalimat yang sudah saya sebutkan tadi kiranya memberkati kita semua. Imanmu menyelamatkan engkau. Pulanglah dalam kesembuhan. Jangan takut, percaya saja. Bangkitlah, hiduplah kembali oleh kuasa Roh Kudus. Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan disembuhkan. Terimalah kesembuhan dari Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, dan bersyukurlah kepadanya, berterima kasih kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa untuk menolong, untuk menjawab, untuk memenuhi segala keperluan yang ada dalam keluarga-keluarga kami. Kami mohon agar Engkau melakukannya saat ini. Sementara kami datang di hadapan-Mu, membuka hati kami, dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati keluarga mereka, berkati kerohanian mereka, berkati kebutuhan-kebutuhan mereka dengan berkat yang limpah, sehingga mereka akan bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu dalam segala kegiatan mereka. Pimpin mereka supaya mereka akan mengalami kelimpahan anugerah-Mu yang semakin hari semakin bertambah di dalam Tuhan. Jamahlah mereka semua, sertai keluarga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perlindungan-Mu menyertai mereka. Kekuatan-Mu menopang mereka. Roh-Mu yang kudus memimpin mereka. Pujilah nama Tuhan. Amin. Alright.